kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Usai salat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu terbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Setelah itu didatangkanlah Buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Adapun rincian dari urutan kejadiannya banyak terdapat dalam hadis yang sahih dengan berbagai riwayat. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Zar, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnul Yaman, Shaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang meriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan kepadaku Buraq, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya ke tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat 2 rakaat kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Naik ke langit pun dimulai. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Maryam ayat 57.
Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan saya bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah, sehingga tak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel." Beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, "Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku." Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, "Allah mengurangi untukku 5 sholat." Dia berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan." Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam, seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka saya pun berkata, "Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar berkata, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur."
Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Begitu pula sampai akhir zaman ini, belum ada teknologi yang mampu menandingi peristiwa maha dahsyat tersebut. Hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.